ASMR nih jadi ya. Apa tuh ASMR? Itu konten-konten yang suara Enggak gitu-gitu tuh. Tapi banyak tuh seliweran di TikTok yang kayak gitu-gituan. Banyak juga Justru nih yang viewersnya lebih banyak yang kayak gitu-gituan. Ngomong-ngomong TikTok nih banyak juga yang seliweran nih Ki. Apa tuh? Apa ya? Konten-konten tentang pelet nih. Oh iya. Iya pelet, cek kodam lah segala macam. Betul. Banyak banget tuh. Bahkan banyak juga lah yang dari ya klien-klienku sendiri itu lebih banyak yang mereka tuh udah mencoba-coba dari TikTok. Oh iya. Ya. Oh berarti coba-coba akhirnya ke sini. Basian dong. Oh gitu. Karena tertarik dengan dengan apa yang disajikan di TikTok itu. Terus juga kayak mana ya? Lebih kayak mereka menggampangkan. Terus dengan harga yang murah. Itu kalau kita nih ya orang-orang maksudnya kayak gua sendiri ya pribadi kalau dikasih murah tuh malah curiga. Nih asli gak sih? Nih bagus gak sih? Gitu gak sih? Ya, untuk asli gak asli ya itu kembalikan lah. Biar mereka yang merasakan. Iya benar. Kita di sini tidak mau menjatuhkan, menjelekkan ataupun membilang mereka palsu ataupun nipu ya. Iya, padahal nipu ya. Nah, nih balik lagi nih gini, kita mau bahas yang lagi seliweran di TikTok nih tentang pelet nih. Oke, bukan cek kodam. Bukan, cek kodam. Nanti kita ada khusus ya. Oh, ada sesi bahas cek kodam. Wah, iya. Perdi. Ya kosong. Dompet kosong. Otak kosong. Aduh, nanti ada kita sesi khusus ya. Itu untuk yang bacain kodam itu si ini Pak Bowo. Spesialis soda harimau ya. Iya, Thomas namanya. Thomas Bowo apa itu namanya? Beda Wan. Beda. Iya sih. Nanti lah itu pokoknya lah. Kalau untuk kali ini kita bakal bahas tentang yang dulu sempat kita bahas juga pernah bahas nih. Apa tuh? Banyak juga yang request ya kan dibahas lagi dong, diulang lagi tentang? Dong. Mungkin mereka ketinggalan kali ya dari video-video sebelumnya. Bukan ketinggalan. Apa? Mereka nggak mau dengerin sampai habis. Mungkin apa malah scroll kali ya, Ki ya. Iya. Karena kan video kita banyak tuh ya. Betul. Kita bahas ulang dan mungkin ini lebih dikemas lebih lengkap mungkin ya. Boleh. Untuk tentang mangkok merah. Oh, pelet mangkok merah. Ya, banyak yang bilang, "Wah, putar giling, enggak pelet mangkok merah gini." Itu yang mana yang nanya gitu. Kan. Padahal sebenarnya pelet di gua itu cuma ada satu. Pelet mangkok merah doang. Merah itu ya, paket lengkap kan jatuhnya. Iya, ada telurnya, sosis. Aduh, acaranya banyak gak tuh? Ada kacang teri. Acaranya banyak. Ada. Itu yang penting acarnya gitu. Nasi lemak. Aduh, kolesterol. Nah, ini kan banyak yang nanya nih kayak sebenarnya yang dimaksud dengan pelet mangkok merah nih gimana sih sejarah atau asal usul praktik ini dalam tradisi mistik Indonesia ini kayak gimana? Jadi kalau untuk pelet mangkok merah sendiri itu memang gue itu emang ngedalamin pelet tuh udah lumayan lama. Hampir 23 tahun. 23 tahun. Iya. Berarti dari umur 15. 15. Sekarang berapa? 22. Masih lucu lagi Pak. Jadi untuk pelet mangkok merah ini sebenarnya kombinasi antara keilmuan pelet yang memang sudah gue pelajarin seluruh Nusantara bahkan luar negeri ya. Ya. Semua gabungan ini yang tadinya gue bingung nih. Ada yang minta pelet ini yang akhirnya gue gabungkan menjadi satu karena emang asal kita dari mangkok merah tadi udah kental dari ke adatnya. Akhirnya gue buatlah sendiri nama pelet mangkok merah itu memang punya gue gitu. Oke, berarti emang dari kayak gini sendiri yang menciptakan itu ya. Jadi emang gabungan dari semua pelet Nusantara ataupun dari luar negeri ya. Mau itu jaran goyang, pelet gasing tengkorak. Jadi semua yang kita udah bahas di YouTube ini semua jenis peletnya ada di mangkok merah ini semuanya. Ada semuanya nih paket lengkap. Terkadang kita nggak semuanya diritualin, ada salah satu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari kliennya. Jadi misal klien dari daerah mana dan yang mau dipelet daerah mana atau negara mana, kita bakal pilih beberapa pelet yang kuat yang bisa untuk dia ke luar negeri ataupun bisa jarak jauh. Antar pulau antar negara ya.
Itu yang kita lakukan. Jadi nggak semuanya kita pakai. Gitu. Iya. Kecuali emang ini jarak dekat atau apa yang memang kasusnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Baru kita gunakan. Ada yang memang beberapa yang memang harus kita pakai. Berarti menyesuaikan situasi lah ya. Ya, makanya butuhnya konsultasi tadi untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sebenarnya. Benar. Dan kita harus mengetahui juga tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi enggak semuanya kita kerjakan. Ada juga yang kita tolak. Ada yang ditolak ya. Makanya pentingnya konsultasi itu berpengaruh besar lah ya untuk apa ya? Maksudnya untuk keberhasilan ini sendiri nih. Jangan datang-datang atau tiba-tiba ngechat Ki, saya dari Bogor. Saya dari Bogor. Gue lagi nanya ya kan. Ini dari mana dan siapa ya kan? Dari saya di Bogor. Akhir-akhirnya gue kan manggil dia kan saya. Iya, kalau enggak Bogor gitu. Iya, Bogor. Makanya itu untuk apa ya? Untuk awalan ya konsultasi lebih penting dari. Ya, karena kita harus mempelajari dulu kasus dan yang apa yang mau kita kerjakan. Ya, inti permasalahannya lah ya. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan ya. Nah, ini kalau untuk prosedur sendiri nih, prosedur lengkap dan ritual pelet mangkok merah, sama berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya nih Ki? Banyak kan nih Mas yang bertanya nih, walaupun kita udah sempat jelasin nggak sih? Kita jelasin setiap video kita nih ya kan? Betul. Tapi masih banyak yang nanya, makanya tonton sampai habis. Nah, mungkin bisa dibantu jelasin lagi nih Ki. Jadi kalau untuk keberhasilan ataupun syarat-syaratnya itu seperti biasa, seperti nama, tanggal lahir dan foto, terus ada juga nama bin atau binti. Banyak juga yang masih belum paham tentang bin dan binti. Terkadang klien dari luar negeri itu ataupun yang agamanya beda, keyakinannya beda, mereka nggak tahu bin atau binti. Bin atau binti itu nama ayah kandung. Jadi itu yang menentukan alamat di mana nantinya kita akan menarik ataupun mengirimkan sesuatu kepada si target. Si target itu ya. Ya. Terus keberhasilan itu ditentukan nantinya emang dari keyakinannya juga, dari ritualnya juga, dari hasil kita mempelajari masalahnya seperti apa, kita mencari strategi-strategi di mana kita akan masuk pada jam-jam si target ini mulai terlengah ataupun dia tertidur, dan di situ dikirimkan sebuah proses di mana membangkitkan alam bawah sadarnya tentang keindahan-keindahan saat mereka berpasangan dulu, terus atau memang dia nih misal ditolak nih, belum pernah jadian, itu kan bukan masuk putar giling, tapi tetap masuk di pelet, yang akhirnya kita membuat seseorang ini yang sudah tahu dengan wajah kita terlihatnya terbayang-bayang di pikirannya Dan keberhasilan juga ditentukan oleh di mana mereka memasrahkan. Di saat mereka memasrahkan semuanya, tidak kepikiran lagi, makanya itulah guna konsultasi. Di saat konsultasi itu akan dikasih clue dan aturan-aturan pentingnya di sana. Tidak kita sebarkan di YouTube. Karena itu rahasia dapur. Rahasia dapur ya. Makanya kalau misalkan untuk yang ingin tahu lebih jelas atau mungkin masih kayak kurang jelas nih, alangkah baiknya ya konsultasi langsung. Konsultasi langsung lebih enak. Gak ada salahnya ya. Iya. Tinggal datang buat janji. Buat janji ya. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri nih Ki, proses yang dibutuhkan tuh berapa lama untuk melihat hasil dari si ritual pelet mangkok merah ini sendiri nih? Sebenarnya kalau untuk hasil sendiri dari ritual pelet mangkok merah ini itu tergantung bagaimana si peminta peletnya ini udah siap atau belum. Ada yang 1 hari, ada yang semakin dia siap itu ada yang cepat, ada yang lambat juga yang sampai 7 hari, bahkan ada yang sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Karena mereka nggak masuk apa yang udah kita kasih tahu tadi. Dia masih dengan egonya, dengan ketidakpasrahannya, dan masih dengan tanda tanya yang besar. Terus kebucinannya yang membuat pelet ini semakin lambat bekerjanya. Gitu. Karena kan di saat ritual mangkok merah itu, pelet mangkok merah itu ada 2 foto dan 2 nama yang kita jadikan satu ya. Iya, yang kita jadikan satu, yang akhirnya ini bisa menyerang si peminta juga nanti. Peminta juga bisa salah sasaran nih kalau misalkan pikiran kita nggak dikontrol. Iya. Gitu-gitunya ya. Makanya di zaman dulu kenapa harus dipingit untuk itu tadi, untuk memasrahkan tadi, agar tidak terbayang-bayang dari si targetnya. Targetnya ya. Berarti
apa ya, tingkat keberhasilan itu tingkat keberhasilan waktunya itu tergantung masing-masing lah ya. Masing-masing ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang lambat, tapi ada masa tunggunya nggak sih, Ki? Masa tunggu itu 41 hari. 41 hari ya. Okay. Maksimalnya lah maksimal ya. Itu nanti bakal kita koreksi lagi. Kalau misalnya tidak ada hasil pasti kita koreksi. Evaluasi lagi apa yang salah nih. Iya, ya benar. Kan? Iya. Oke nih. Nah, lanjut ya Ki ya. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari pelet mangkok merah ini? Oke, tadi udah kita jawab. Untuk keberhasilan sendiri itu biasanya dari kepasrahan. Ini baru clue-nya aja ya. Sebenarnya ada lagi yang mau di saat konsultasi dikasih tahu. Memasrahkan di saat lu punya masalah, lu letakkan di sini. Lu keluar dari sini itu udah nggak bawa masalah lagi. Nah, itu pasti lebih cepat. Lebih cepat ya, lebih. Iya. Bahkan ada juga yang memang udah memang dia udah mentok kemana-mana, udah minta tolong kemana-mana, yang akhirnya itu menjadikan gue itu tempat terakhir, pilihan terakhir, dan begitu tahu tata cara seperti itu dia kaget. Yang di toko sebelah nggak kayak gini ngasih taunya, beda ya kan. Oh ternyata ini yang, dan akhirnya mendapatkan hasil yang seperti dia mau. Terus juga ada yang membuat kegagalan ya. Kegagalan itu lebih ke arah dia bucin sih. Bucin ya? Iya, makanya tadi di awal kita juga bahas nggak boleh bucin, nggak boleh mikirin, dan memang benar-benar harus memasrahkan itu. Tetapi ada dengan cara yang memang sudah gue buat. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan ini pembahasan masih belum cukup jelas nih, berarti ada yang salah nih dari pendengaran kalian. Iya nggak sih? Ya. Kita udah jelasin panjang lebar soalnya ya. Okay. Dari konten-konten sebelumnya itu semua udah kita kupas tuntas, tapi masih ada yang nanya juga. Udah mengulang-ulang. Masih ada yang nanya juga prosesnya gimana. Intinya tonton sampai selesai, jangan di skip, jangan dipotong-potong. Betul. Kalau mau informasi yang lebih jelas, nanti takutnya salah tangkap jadinya bodoh. Nah Ki, selanjutnya nih Ki nih, gimana sih etika dan tanggung jawab seseorang paranormal dalam menjalankan ritual pelet mangkok merah itu sendiri nih, terutama terkait dengan dampak emosional dan psikologis dari para target. Oke. Jadi kalau dari kita sendiri, dari paranormalnya, lebih mengarahkan si peminta peletnya tadi untuk memanusiakan manusia di saat peletnya sudah masuk. Oh, lebih memanusiakan manusia agar lebih menjaga ke depannya tidak ada karma buruk. Oke. Jadi memang benar-benar kita harus telaah lagi masalahnya seperti apa dan mempertimbangkan ini masih layak untuk dilanjutkan atau enggak. Tidak. Oke. Jadi nggak bisa sembarangan lah ya. Betul, karena bisa berdampak buruk juga untuk kita juga yang melakukan kan, karena dampak buruknya. Itu karmanya yang karma. Jadi yang akhirnya kita memang pilih-pilih. Iya. Yang memang benar-benar harus dibantu atau enggak. Makanya tadi kan kita sempat ngomong kalau misalkan ini ada yang ditolak lah karena emang nggak sesuai dengan apa yang namanya ya, kayak ini nggak bisa gitu. Ya. Nah sama juga seperti layaknya pelet sama jenis. Ini juga akan kita telaah dan kita koreksi lagi siapa yang salah. Nah seandainya memang dia banyak dirugikan, terus secara mental, secara materi, baru kita lakukan peletnya tadi. Tetapi kalau dia playing victim, itu agak sulit lah. Agak untuk susah dilakukan. Nah, karena itu ada dia untuk diri dia sendiri aja, dia tidak terbuka di saat konsultasi, dan itu yang akan terlihat hasilnya nanti ke depannya. Oke. Nah kan pelet ini kan kalau di zaman sekarang ini kan udah dianggap tuh kayak tabu gak sih? Iya. Kolot lah, udah tua lah ya kan ya. Terus banyak juga orang-orang yang udah nggak percaya lah tentang pelet atau spiritual ini nih. Nah, gimana nih pandangannya Ki Geni nih tentang masyarakat modern terhadap pelet mangkok merah? Apakah masih banyak yang percaya serta menggunakannya nih? Kalau untuk pandangan dari masyarakat sendiri, mungkin saya nggak tahu. Tapi pandangan dari orang yang datang ke saya itu mungkin melihatnya awalnya mereka malah bahkan bercerita, gue nggak percaya. Tapi begitu udah lu buat kayak gini, ternyata benar-benar pelet itu ada gitu loh. Iya. Jadi susah untuk kita jelaskan ke orang banyak bahwa ini ada. Karena ini ada hal yang tabu kan tadi disebutkan. Nah, yang akhirnya orang itu akan merasakan
begitu udah dicubit baru berasa. Kalau belum dicubit, belum ditampar, belum berasa. Belum ada tuh ngomong jadi sakitnya atau udah gimana. Kepentok baru dia nyari. Oke, berarti masih banyak lah ya orang-orang masih kayak banyak gitu ya. Dan tiap hari itu minimal 10 orang yang konsultasi ada. Konsultasi ya. Nah, Ki Geni sendiri ada ngebatasin gak sih untuk orang datang ke sini konsultasi itu berapa sehari atau gimana? Kalau untuk orang konsultasi sendiri itu kita batasi, nggak semuanya pasti kita susun, tidak sampai orang numpuk. Dan tidak bisa juga melakukan pelet itu sekali banyak dalam waktu 1 minggu itu. Takut ketuker ya. Takut salah ritual. Jadi emang dibatasin karena gue juga ada kesibukan lain di luar, bukan hanya di sini saja. Bukan ini menjadi mata pencarian utama. Jadi ini memang dari hobi dari kecil yang akhirnya merasa enjoy mengerjakannya, dan ada adrenalin yang terpacu di saat melakukan pelet ini, dan punya klien yang unik gitu. Ketemu banyak orang, ketemu banyak orang itu pasti ya. Terus ketemu banyak berbagai macam masalah ya. Iya, yang akhirnya gitu bisa jadi bahan untuk meningkatkan tingkat spiritual kita. Oke. Nah, lanjut Tik ya. Ya. Gimana sih kalau pelet mangkok merah ini bisa dibatalin atau dihilangkan nggak penggunaannya? Dan bagaimana proses pembatalan tersebut dilakukan? Misalkan nih ada orang nih kayak udah melakukan udah request lah, terus tiba-tiba dia Ki, gue mau batalin nih, gimana bisa nggak sih atau gimana gitu? Sebenarnya bisa dicabut sumpahnya. Tetapi kalau ini udah masuk. Kalau udah masuk baru bisa dibatalkan. Misalnya udah kena nih peletnya dalam waktu 3 bulan 6 bulan berjalan, setelah masa pelet masuk dia minta, Ki dilepasin aja bisa nggak? Gitu. Itu bisa ya. Tapi ada ritual khusus lagi berarti. Ada ritual ya, karena itu kan sumpah perjanjian. Ini nggak bisa sembarangan lah ya. Nggak bisa sembarangan, dan itu tata caranya nggak bisa diceritakan. Iya, benar. Kalau pengen tahu ya langsung aja lah. Langsung datang buat janji. Iya. Nah, ada batasan nggak sih moral atau spiritual dalam menggunakan pelet mangkok merah nih? Dan bagaimana paranormal itu mengatasinya? Batasan ya. Kalau untuk batasan sih lebih kita melihat masalahnya sih. Jadi kita melihat masalahnya, emang ada pantas ditolong atau enggak, ataukah dia playing victim, atau dia memang tidak memanusiakan manusia, pada akhirnya si pasangan ini pergi. Tetapi di situ kita tetap memberikan solusi ya, di mana ini masih bisa diperbaiki kalau dia juga ikut memperbaiki sikap-sikapnya. Yang akhirnya kalau dibuat perjanjian, kalau ini sudah kena, kesalahan itu masih diulangin lagi, itu sudah tidak tanggung jawab kita lagi. Bukan tanggung jawab kita ya, udah di luar tanggung jawab ya jatuhnya ya. Nah, gimana nih Ki Geni tahu gimana caranya Ki Geni tahu kalau misalkan ini orang nih flying victim atau enggak nih? Karena kita belajar psikologi, yang akhirnya kita tahu gerak-gerik gestur atau apa, dan mimik wajah orang yang sedang playing victim. Terus juga kita tahu karakter-karakter dia seperti apa di saat dia menceritakan emosinya. Ketahuan itu ketahuan di situ. Dan akhirnya di situ kita kupas langsung, Fer. Jadi karena di sesi konsultasi itu kita kupas habis semuanya, yang akhirnya gue tuh harus nunjuk dia. Lu playing victim, lu ada membuat kesalahan kan. Itu yang perlu diluruskan lagi. Karena tanpa itu diluruskan di saat konsultasi, nah ini kita bongkar jadi ya. Yang akhirnya itu ngebuat seseorang ini akan, oh iya, ini salah gua. Dia pergi salah gua gitu. Jadi benar masuk sih. Ya karena itu yang kita lakukan, bukan masuk lagi nih. Karena itu yang kita lakukan, kita harus mengkoreksi seseorang ini sampai akarnya ketemu, masalahnya apa, dan nggak mungkin tidak ada kesalahan yang dilakukan jika tidak ada masalah yang dibuat. Setuju. Gitu. Jadi dari situ semua ketahuan, terus kita bisa nemu solusinya apa. Akhirnya di situ diselesaikan semua, baru diambil tindakan untuk menarik sukma ataupun ritual pelet. Nah ini terakhir nih Kini, gimana sih pengaruh pelet mangkok merah ini terhadap hubungan yang sudah ada, dan apakah ada resiko hubungan menjadi tidak alami atau dipaksakan gitu kan? Pasti ada banyak orang yang bertanya kayak, kalau misalkan gue pakai pelet mangkok merah nih,
ini bakal terlihat alami nggak sih, atau emang kayak ada sesuatu yang dipaksakan, atau dia kayak aneh lah gitu ya, kalau untuk di pandangan orang awam. Tadi ada. Oh iya, seru nih. Jadi banyak yang beranggapan ataupun banyak yang ngecek di toko sebelah, yang kata dia kalau orang sudah kena pelet, lu itu bukan nikah sama orangnya, tapi lu sama jin. Oh iya, ada statement kayak gitu. Ada statement gitu yang langsung bisa bilang lu nikah sama jin. Sebenarnya salah besar. Emang yang digunakan di saat ritual itu memang kekuatannya dari jin. Nah, tetapi memang jalannya salah gitu. Nah, tetapi kita itu makanya ada kata-kata memanusiakan manusia tadi. Bahkan di saat pelet ini udah masuk dan sudah nikah, kadar peletnya ini kita turunkan. Oh, jadi menumbuhkan rasa itu dengan yang alami ya. Betul. Seiring berjalannya waktu. Iya. Yang akhirnya nanti biasanya di konsultasi itu udah ada semua. Ada lah ya, lengkap sampai ke jenjang-jenjang sampai mautnya pun itu dibahas. Jelas lah ya. Nah, maka perlu ya konsultasi yang lengkap itu di situ. Nah, nih ngomongin konsultasi mulu dari tadi nih, Gi. Kalau misalkan mau konsultasi nih lewat chat atau WhatsApp tuh kita mau kemana nih, Gi? Ada nomor yang bisa dihubungi kan nanti di deskripsi atau apa, bisa di langsung. Bawah ada. Di bawah sini mana nih? Bawah sini ada. Di bawah sini ya. Terus bisa dari Instagram gua lebih aktif di Instagram. Bisa ketik Ki Geni 666. Oh, di sini nanti ada Ki Geni 666 atau Raden Deni Sutio ya. Langsung direct message ya, langsung ke Ki Geni sendiri. Bisa DM. Semuanya gue pegang sendiri kecuali YouTube. Kecuali YouTube itu siapa sih? Kalau YouTube admin. Admin siapa namanya? Nah, nanti kalau misalkan ada yang masih penasaran atau pengen nanya-nanya, bisa langsung nanti kita dicek deskripsinya aja ya. Ya, jadi kalau ada yang ngebalas di komentar YouTube itu admin. Admin ya. Kecuali yang balas tuh Raden Deni Sutio itu baru beda. Baru Ki Geni. Oke, kabar gembira datang dari sini. Dari sini ya. Oke, kabar gembiranya apa nih, kalau boleh tahu? Kabar gembiranya gue bakal kasih kalian uang jajan untuk 5 komentar terbaik. Setiap minggunya ya. Iya, setiap minggunya kita bakal kasih untuk 5 orang terbaik komentarnya. Dimulai dari TikTok, Instagram, YouTube. Jadi 3 ini kita bakal pilih 5 orang setiap minggu. Kita bakal kasih uang jajan. Dan dengan syarat apa, Fer? Kalian di saat kalian nulis komentar, jangan lupa di bawahnya itu kalian pakai hashtag uang jajan dari Ki Geni. Itu salah satu syaratnya ya. Kalau misalkan kalian komentar menarik tapi nggak ada itu, nggak kita pilih. Nggak kita transfer. Dan nanti uangnya bakal orang yang terpilih itu bakal di DM langsung atau hubungi langsung sama admin kita. Dan akan langsung diminta nomor rekening dan langsung ditransfer. Ya. Nah, bukan berupa duit juga kali, Ki. Mungkin ada merchandise-nya ya. Kok repot? Kita bakal kasih merchandise. Itu sebulan sekali. Ya. Karena repot ngirimnya, Fer. Iya sih. Karena penonton kita kan dari Sabang sampai Merauke, ada juga yang dari luar negeri. Jauh banget, iya bener sih. Kayak merchandise nggak jadi. Jadi mendingan kita transfer aja untuk duit jajan. Namanya uang jajan. Iya benar-benar. Apa? Uang jajan apa duit jajan? Uang jajan dari Ki Geni. Ya, jadi hashtagnya di bawah ini. Uang jajan dari Ki Geni. Jadi komentar kalian semenarik apapun, kalau tidak ada hashtag di bawah ini, itu tidak akan kita berikan hadiah. Nah, nanti akan dipilih sama Iwan. Oke, thank you.